Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur oleh karena kasih kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Terima kasih buat kekuatan-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Urapi kami, buatlah kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 136 ayat yang ke-13, tertulis demikian: kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara yang dikasihi Tuhan, spesialisasi Tuhan adalah melakukan segala sesuatu. Ia dapat membuat yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi nyata. Hidup dalam Tuhan selalu penuh dengan kejutan. Meskipun ada tantangan, namun selalu ada pertolongannya yang ajaib buat kita. Seringkali saudara ada masalah yang nampak menghalangi jalan hidup kita. Tetapi kita perlu memahami bahwa masalah apapun dapat kita lewati bersama Tuhan. Ada 3 cara Tuhan bekerja dalam memberikan jalan. Yang pertama yaitu Tuhan membuat jalan di dalam masalah. Salah satu contoh untuk hal ini adalah Yusuf. Masalah demi masalah selama 13 tahun kehidupannya nampak memblokir jalannya. Tapi ternyata tidak demikian. Tuhan bekerja membuat jalan dalam setiap masalah yang Yusuf alami. Dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20 tertulis, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup bangsa yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan dapat membuat jalan dalam setiap masalah yang kita hadapi. Masalah-masalah itu kelihatannya menghalangi, tetapi di dalamnya ada jalan yang tersedia dari Tuhan untuk kita sampai kepada tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, Tuhan membuat jalan di tengah masalah. Musa dan bangsa Israel berada di tepi laut ketika pasukan Mesir mengejar mereka. Mereka terjebak di antara pasukan pengejar dan lautan. Musa kemudian disuruh Tuhan mengangkat tongkatnya dan mujizat terjadi. Laut itu terbelah sehingga mereka dapat berjalan di tengah-tengahnya menuju ke seberang. Dalam caranya Tuhan bekerja membuat jalan di tengah-tengah masalah yang ada. Ini mengadakan. Yang kedua, saudara, Tuhan membuat jalan di tengah masalah. Musa dan bangsa Israel berada di tepi laut ketika pasukan Mesir mengejar mereka. Mereka terjebak di antara pasukan pengejar dan lautan. Musa kemudian disuruh Tuhan mengangkat tongkatnya dan mujizat terjadi. Laut itu terbelah sehingga mereka dapat berjalan di tengah-tengahnya menuju ke seberang. Dalam caranya Tuhan bekerja membuat jalan di tengah-tengah masalah yang ada. Ini mengadakan. Yang kedua, saudara, Tuhan membuat jalan di tengah masalah. Musa dan bangsa Israel berada di tepi laut ketika pasukan Mesir mengejar mereka. Mereka terjebak di antara pasukan pengejar dan lautan. Musa kemudian disuruh Tuhan mengangkat tongkatnya dan mujizat terjadi. Laut itu terbelah sehingga mereka dapat berjalan di tengah-tengahnya menuju ke seberang. Dalam caranya Tuhan bekerja membuat jalan di tengah-tengah masalah yang ada. Ini mengadakan. Yang kedua, saudara, Tuhan membuat jalan di tengah masalah. Musa
Musa dan bangsa Israel berada di tepi laut ketika pasukan Mesir mengejar mereka. Mereka terjebak di antara pasukan pengejar dan lautan. Musa kemudian disuruh Tuhan mengangkat tongkatnya dan mujizat terjadi. Laut itu terbelah sehingga mereka dapat berjalan di tengah-tengahnya menuju ke seberang. Dalam caranya Tuhan bekerja. Ia mengadakan terobosan antara masalah yang sedang kita hadapi. Mungkin masalah saudara nampaknya terlalu besar. Jalan sudah buntu, kelihatannya tidak ada harapan. Tetapi percayalah saudara, Tuhan yang membelah lautan menjadi jalan dapat mengadakan terobosan atas masalahmu, sehingga saudara mengalami kelepasan dari segala persoalan. Dalam Mazmur 136 ayat 13 dikatakan, kepada Dia yang membelah laut teberau menjadi dua belahan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan yang ketiga saudara, Tuhan membuat jalan di atas masalah. Ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, Petrus meminta Tuhan untuk menyuruhnya juga berjalan di atas air. Petrus pun kemudian berjalan di atas air. Tuhan dapat membuat kita berjalan di atas masalah-masalah kita. Apa artinya saudara? Kekuatan dan pertolongan Tuhan sanggup Ia limpahkan dalam hidup kita untuk kita mengatasi setiap keadaan. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin ketika kita percaya dan memandang kepada Tuhan, bukan dengan kekuatan dan bukan dengan keperkasaan, tapi dengan Roh Tuhan. Kita dapat mengatasi semuanya. Filipi pasal 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu ada jalan di saat tiada jalan. Kita dapat mengatasi setiap persoalan dengan kekuatan, kasih, dan kuasa Tuhan. Melangkahlah dalam iman dan pengharapan selalu kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah, karena Tuhan sanggup membuat jalan. Amin. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, memberikan kami kekuatan dan pengharapan bahwa di dalam setiap persoalan, ketika tidak ada jalan, Tuhan sanggup mengadakan dan Tuhan sanggup membuat jalan untuk memberikan kelepasan kepada kami. Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segala-galanya. Kami mau percaya dan berharap kepadamu Tuhan, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi nyata, oleh karena kuasa-Mu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau melangkah dalam iman dan pengharapan kepadamu Tuhan. Di sepanjang malam ini ya Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas setiap kami. Berikan kami tidur yang nyenyak di sepanjang malam ini, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan dan tubuh yang sehat diberkati oleh Tuhan. Untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami sakit dan pergumulan, masalah-masalah dalam kehidupan, agar Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, jalan keluar, dan pertolongan-Mu yang ajaib. Kami juga berdoa untuk situasi dan kondisi bangsa dan negara kami Tuhan. Berikanlah keamanan dan kesejahteraan bagi bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya, kami terima berkat, damai, sejahtera, dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja segala Raja, Tuhan atas segala pencipta alam semesta. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Haleluya. Amin.